Halo, welcome back to this channel. Terima kasih banyak udah subscribe dan udah follow channel ini. Semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang pencatatan dan pendokumentasian dari pelayanan kebidanan kita, terutama yang ada di desa. Mungkin kita udah akrab nih sama register-register yang ada di klinik, di rumah sakit, kemudian yang ada di BPM gitu ya. Tapi nggak pernah benar-benar menyentuh kohort. Nah, padahal orang-orang bilang, kohort itu adalah salah satu pendokumentasian dan pencatatan yang seorang bidan harus banget kuasai. Karena suatu saat bisa jadi dia menjadi bidan desa gitu ya. Dan ketika dia menjadi bidan desa, seluruh macam kohort itu menjadi tanggung jawab dia untuk diisi. Nah, seingatku ketika masih dalam pendidikan dulu, aku juga mempelajari kohort. Aku diajarkan oleh dosenku untuk mengisi kohort. Cuma pembahasan kita memang masih sangat sekilas dan ketika tamat aku udah lupa lagi ini gimana ya cara pengisiannya. Ini apa ya tandanya kalau K1, kalau K4 apa, K6 apa, kalau udah persalinan apa gitu. Nah, jadi ketika aku lulus di Puskesmas sebagai ASN, itu selain ditanggungjawabkan untuk memegang program, aku juga ditanggungjawabkan untuk membina sebuah desa, yang itu artinya aku juga harus melakukan pengisian terhadap berbagai macam kohort. Di sini teman-teman mungkin bingung ya kalau misalnya nanti aku langsung jelaskan, kok beda lagi ya tadi ketika nonton channel YouTube yang lain beda lagi cara pengisiannya, baca di blog beda lagi cara pengisiannya, kolomnya juga beda-beda, formatnya juga beda, itu kok bisa seperti itu, mana yang baku gitu. Akan ada banyak pertanyaan seperti itu dan itu hal yang wajar. Di sini aku mau kasih tahu dulu kenapa sih ada banyak banget jenis kohort yang beredar di bidan-bidan dan itu disosialisasikan. Nah, Kementerian Kesehatan kita itu selalu berupaya untuk melakukan peningkatan mutu. Salah satunya adalah dengan terus memperbaiki isi-isi atau konten yang terdapat di dalam kohort sehingga ada perbaruan-perbaruan setiap tahunnya. Teman-teman bisa melihat kalau di yang aku punya ini adalah register kohort anak balita dan prasekolah edisi Kementerian Kesehatan tahun 2019. Kemudian di sini aku punya lagi kohort lansia. Nah, ini juga tahun 2019. Aku punya kohort ibu yang ini tahun 2020. Nah, kemudian punya kohort bayi yang edisi 2019. Nah, so pasti setiap tahun atau mungkin sekali berapa waktu ya, mereka melakukan pembaruan-pembaruan karena mungkin apa-apa yang sudah ada dulu itu udah nggak relevan lagi sekarang, nggak diperlukan lagi pemeriksaannya, maka kolomnya dihapuskan diganti dengan kolom baru gitu ya. Jadi apa-apa yang aku share sekarang itu berdasarkan format yang aku miliki. Kalau misalnya ini udah ketinggalan zaman, teman-teman bisa cari sumber lain yang menjelaskan tentang bagaimana pengisian kohort dan bagaimana bentuk kohort-kohort yang berada di tahun-tahun di atasnya. Kalau yang sekarang aku punya ini baru sampai 2020-an gitu formatnya. Tapi semoga ini bisa jadi gambaran bagi teman-teman. Nah, kohort itu banyak ya jenisnya. Iya, banyak banget jenisnya. Bahkan sampai lansia. Ini ada kohort untuk lansia ya. Itu juga kita melakukan pengisiannya. Ada kohort untuk ibu hamil, ada kohort ibu bersalin, ada kohort ibu nifas, ada kohort bayi balita gitu ya. Cuma kalau yang aku punya ini hanya register kohort ibu aja. Jadi di dalam ini tuh udah ada semuanya dari K1, kemudian udah ada persalinan, udah ada KF-nya. Aku nggak ngerti apakah di tempat lain itu berbeda lagi jenis macam kohortnya, tapi yang aku punya seperti ini gitu. Nah, berbagai macam kohort ini itu diisi setiap bulannya, sama seperti kita membuat laporan. Kenapa penting banget? Buat apa sih nyatat-nyatat register manual? Itu kan udah ada e-kohort gitu ya. Sistem e-kohort kita itu belum sempurna, jadi sistem e-kohort itu masih mengandalkan sinyal, kemudian juga untuk keamanan dari keseluruhan datanya itu kita masih dalam tahap mungkin uji coba ya. Jadi oleh Dinas Kesehatan kita masih dianjurkan banget untuk mengisi register ini. Kalau nanti terjadi kerusakan sistem dan segala macamnya, itu kita tetap punya pencatatan dan pelaporan yang ada secara manual gitu. Nah, untuk register kohort ibu itu penting banget kita isi. Fungsinya bukan karena ini sebuah kewajiban ya, tapi kalau kita mengisi register kohort itu untuk membuat laporan bulanan bidan desa itu kita lebih gampang. Karena nanti akan ada hal-hal seperti penghitungan berapa jumlah ibu hamil kita bulan ini, kemudian juga ada data yang tiba-tiba diminta untuk pemetaan ibu hamil. Itu kalau kita udah punya kohort, semuanya lengkap. Mau lihat kapan dia periksa, kapan K1, K4, K6-nya itu jelas semuanya di dalam kohort. Tapi kalau kita nggak punya dan catatan kita tercerai-berai, itu kesulitan banget untuk bikin laporan bulanan bidan desa, believe me. Apalagi bayi balita. Nah, di bayi balita itu semuanya lengkap banget dari hasil pemeriksaannya, dari tanggal lahirnya malah
KN-nya gimana, di tanggal berapa aja gitu. Kemudian juga imunisasinya itu semuanya ada di dalam kohort. Kalau misalnya catatan kita tercerai-berai lagi, itu akan sulit banget untuk menghitungnya. Nanti ada di pelaporan gizi dan di pelaporan anak, itu kita akan membutuhkan banyak banget data-data yang perlu penghitungan kohort. Seperti kenaikan bulan ini berapa nih anak yang naik berat badannya, bulan ini berapa nih yang berat badannya tidak naik, bulan ini berapa nih yang datang dan bulan kemarin dia nggak datang gitu. Itu gimana ngitungnya kalau misalnya kita nggak punya register, kalau hanya catatan-catatan segitu doang gitu, nggak bisa. Jadi itulah fungsinya register, untuk mempermudah kita untuk membuat laporan dan untuk memetakan seluruh sasaran-sasaran yang ada di wilayah kerja kita. Nah, kita mulai dari register kohort ibu ya. Aku dulu juga sebenarnya lumayan bodoh ya. Kenapa? Karena aku itu langsung tanya itu gimana ya cara pengisian kohort tanpa lihat-lihat dulu kohortnya gitu. Di halaman pertama banget itu teman-teman bisa lihat ini ada petunjuk pengisian, dan ini bukan petunjuk yang ambigu gitu. Udah jelas banget di sini apa-apa aja yang harus diisi. Seperti misalnya kode puskesmas itu diisi dengan nama puskesmas sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian juga desanya diisi dengan nama desa kita. Kemudian kolom-kolom yang adanya dari kolom 1 sampai kolom 53 itu ada penjelasannya. Nih bisa dilihat ya. Nah, untuk kolom 1 itu diisi nama ibu hamil katanya. Ya berarti memang yang diisi hanya nama ibu hamil. Kemudian di kolom 2 diisi nik sesuai KTP. Bila tidak punya KTP kasih tanda strip. Jelas ya, ada dan tidaknya gitu. Kemudian diisi, ada lagi nih, usia, status gravida, partus, dan abortus, jarak kehamilan dengan kehamilan terakhir, kemudian taksiran persalinan, berat badan ibu dalam sentimeter, lingkar lengan atas dalam sentimeter. Nah itu semuanya jelas di sini sampai tata laksana untuk kasus ibu nifas dengan penyulit yang termasuk di dalam rujukan. Itu sampai ada ke kolom itu. Di sini ada catatan dikit. Aduh maaf ya. Di sini ada catatan dikit. Untuk presentasi, kalau misalnya presentasi kepala itu ditulis KP, bokong atau sungsang ditulis BS, kemudian letak lintang ditulis LLO. Nah itu berarti kode-kode yang harus kita lakukan pada bagian hasil pemeriksaan nanti ya. Kemudian status imunisasi biasa T0, T1, T2, T3, T4, T5. Dan kemudian kalau lahir mati itu diisi dengan maserasi atau fresh. Nah teman-teman, jadi udah jelas ya, kalau misalnya mau mengisi kohort apapun dengan format yang berbeda apapun, baca dulu petunjuk pengisiannya. Nah, baru kemudian kita dapat lakukan pengisian. Kohort itu gede, bagi yang belum pernah melihat kohort itu gede ya. Nah, sebesar ini. Nah, maaf banget tulisan aku sedikit jelek, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Di kolom 1 tadi dia bikin kita isi lengkap nama ibu hamil katanya. Nah, ada juga nih beberapa bidan yang melakukan penyesuaian. Maksudnya dia ingin ini benar-benar ibu hamilnya tepat. Karena kadang-kadang ada kesamaan nama gitu ya. Misalnya ada 2 orang Nila Febrianti di dalam satu desa. Nah, untuk membedakannya mereka bikin strip nama suami. Boleh juga. Itu untuk lebih kelengkapannya aja. Nah, untuk yang data dasarnya kita cuma butuh nama ibu aja. Kemudian ada juga yang disuruh di sana bikin nik katanya. Nah, di sana dia juga bikin tanggal lahir ibunya. Ada juga. Ini sebenarnya menyesuaikan dari cara baca dan kebutuhan dari bidannya juga sebenarnya, asal tidak melanggar dari tata aturan umum pengisiannya ya gitu. Jangan sumber pembiayaan diisi dengan alamat ya, jangan seperti itu. Tapi hal-hal yang berkaitan yang mungkin teman-teman butuhkan itu boleh aja. Seperti aku misalnya sumber pembiayaan. Nah, ibunya ini menggunakan BPJS ya. Nah, aku di sana langsung tulis nomornya. Karena kita akan butuh sewaktu-waktu, dan kalau kita butuh nggak mungkin dong kita recall lagi ibunya, kemudian kita cari-cari lagi, kesulitan gitu. Kenapa nggak dibikin aja nomor BPJS-nya? Nah, aku bikin seperti itu. Di sini gampang aja ya, usia ibu kita isi dalam tahun, status gravid, partus, abortusnya kita isi, jarak kehamilan, taksiran persalinan. Di sini kita juga ngisi hasil pemeriksaan mulai dari tinggi badan, berat badan, lila, screening jiwa, TBC, status imunisasi, pengisian laboratorium, konseling, komplikasi, tata laksananya. Kemudian juga yang paling penting itu adalah pengisian rutin dari Januari to Desember. Kalau misalnya ibunya itu baru hamil di bulan Oktober, berarti kita mulainya dari Oktober. Itu pertamanya. Nah, udah habis dong sampai Desember. Dia kan namanya 9 bulan, Kak. Gimana caranya? Kita pindahin ke belakang. Kita pindahin ke belakang dengan nomor yang sama.
Di depan dia nomor 1, di belakang walaupun dia udah lanjutan dari nomor 22, tetap dia nomor 1 lagi. Itu artinya dia adalah sambungan dari pemeriksaan yang ada di depan gitu. Nah, setelah itu baru kita isi data bayi baru lahirnya, kemudian ada data ibu nifasnya, KF1, KF2 sampai KF4, baru pelayanan KB-nya dan tata laksana kasus pada masa nifas. Gampang ya untuk mengisi kohort ibunya. Kalau misalnya kohortnya sederhana kohort aku ini, nggak tahu deh kohort yang lain seperti apa. Jadi gitu, ikutin petunjuk pengisiannya. Nggak ada yang aneh-aneh kok. Kalau ada yang aneh pasti aku bahas di dalam video ini. Tapi itu semuanya normal-normal aja, hal yang nggak perlu dipertanyain aja. Jadi ya segitu aja sih untuk kohort ibu. Lanjut kita ke kohort lansia. Lansia kenapa ada kohort juga? Lansia kan rame gitu ya. Iya, lansia harus ada. Sekarang itu ada Posyandu Prima namanya. Jadi Posyandu Prima itu adalah gabungan dari seluruh posyandu. Ada di sana remaja, ada di sana bayi balita, ada di sana apras, ada di sana lansianya gitu. Dan ini udah mulai kita terapkan. Kebetulan di desaku yang baru jalan itu bayi balita, apras dan lansia. Caranya kita mulai lansia dulu di pagi hari. Mereka senam dulu ya sekitar jam 8 sampai jam 9. Di posyandu lansia itu kita nanti akan melakukan screening P3G namanya, screening geriatri. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan kesehatan, kita cek gula darah mereka bagi yang belum ada melakukan pengecekan gula darah. Nah, kemudian baru kita beri konseling sesuai dengan meja-meja yang ada di meja posyandu. Nanti udah jam 10, ada jam setengah 10 atau jam 10, masuklah tim bayi balita. Jadi dalam satu hari itu bisa kita untuk menjangkau banyak sasaran di dalam satu posyandu. Nah, mudah-mudahan nanti posyandu remaja juga bisa digalakkan. Kebetulan di tempatku banyak yang sekolah gitu ya. Jadi kalau untuk di sore hari karena aku belum stay di desanya, memang kami masih kesulitan untuk menemukan jadwalnya. Nah, kohort lansia itu sama aja dengan kohort kohort ibu tadi, cuma itemnya berbeda. Di sini kita isikan hasil-hasil pemeriksaan dari lansianya. Ada tingkat kemandiriannya, ada gangguan mental emosionalnya, gangguan kognitif. Itu tadi tahu dari mana, Kak? Kan kita cuma meriksa secara umum aja, Kak. Kita cuma meriksa BBTB, kemudian juga P3G-nya aja, Kak. Nah iya, dari P3G itu bisa kita dapetin hasil tingkat kemandiriannya, gangguan mental emosionalnya, gangguan kognitif, dan MNA, dan lain-lain. Penilaian resiko jatuh juga. Jadi teman-teman sebelum pengisian ini, teman-teman harus melakukan P3G dulu. P3G itu adalah screening lansia. Coba searching, nanti akan keluar format-formatnya. Itu yang kita tanyakan dan kita isi. Nanti kita akan dapat hasilnya yang bisa diisikan ke kohort lansia. Kalau misalnya kita nggak melakukan P3G gimana, Kak? Bisa juga diisi, tapi berarti bagian yang terpentingnya, tingkat kemandirian dan segala macam itu nggak bisa kita isi itu. Jadi nanti di video lain aku akan bahas lebih lanjut tentang P3G ini dan pelayanan lansia. Tapi secara garis besar kohortnya seperti itu ya. Nggak ada yang aneh, karena di sini yang diminta cuma nama, alamat, jenis kelamin, umur, kemudian juga hasil pemeriksaan labor, tingkat kemandirian, gangguan mental emosional, gangguan kognitif, kemudian penilaian resiko malnutrisi dan penilaian resiko jatuh. Udah itu doang per bulannya yang diminta. Jadi nggak ada yang aneh dan teman-teman pasti bisa untuk mengisi kohort lansia ini. Nah, beda dengan kohort ibu atau kohort bayi balita, aku nggak tahu ya ini apakah karena memang miss atau gimana, tapi nggak ada petunjuk pengisiannya. Atau mungkin karena ini emang nggak ambigu banget bisa diisi gitu ya. Mungkin karena itu kohort lansia ini nggak ada petunjuk pengisiannya. Lanjut ke kohort bayi balita apras. Bayi kohortnya tersendiri, balita dan apras itu biasanya digabung di beberapa tempat. Nah, kebetulan di tempatku juga digabung ya. Untuk register kohort bayi, maaf aku lupa nyampein tadi kalau untuk kohort lansia itu bisa dari 45 tahun sampai ke atas gitu ya, sampai berapapun boleh diisi dari 45. Nah, kalau kohort bayi itu 12 tahun 0 sampai 0 sampai 12 bulan, maaf 12 tahun 0 sampai 12 bulan, jadi 1 tahun ke bawah itu kita ngisinya di kohort bayi. Nah, di kohort bayi ini ada petunjuk pengisiannya di depan. Kemudian yang kita isikan itu data-data yang kita perlukan itu adalah data lengkap tentang bayinya, mulai dari ketika dia lahir sampai dia selesai KN3 atau KN lengkapnya. Nah, kita isikan di sana data orang tuanya juga, kemudian baru kita lakukan pengisian per bulannya. Nah, lihat kohort aku berwarna-warni karena di sini kita bikin warna itu untuk menentukan apakah bulan ini dia dilakukan pemeriksaan KPSP atau SDIDTK atau enggak gitu. Kalau yang berwarna biru ini untuk tanda laki-laki, yang berwarna merah ini untuk anak perempuan.
Nah, jadi satu kolom itu diisi per bulannya. Apa aja isinya? Nah, isinya itu dimulai dari tanggal kegiatan, kemudian juga pelaksanaannya di mana, apakah di posyandu, di puskesmas kita melakukan penimbangan dan pemeriksaan itu, atau di rumah sakit gitu ya. Kemudian di sana kita juga cantumkan berat badan bayinya, kemudian kita cantumkan apakah bulan itu dia dapat vitamin A atau enggak, kemudian KPSP-nya, kemudian juga berat badannya naik atau enggak, turun atau enggak, itu ada tandanya. Kalau naik kita bikin N, kalau turun kita bikin T dengan pena berwarna merah. Kemudian kalau misalnya dia sebelumnya nggak datang tapi bulan ini datang, kita beri simbol 0 atau O gitu ya. Nah, jadi dengan begitu kita gampang untuk menghitungnya nanti untuk pelaporan data gizi. Kemudian setelah kita mengisi data tersebut, baru kemudian kita melakukan pengisian pada imunisasinya dan vitamin A-nya di bagian ujung ini. Nah, jadi di sini kelihatan ya vitamin A-nya dikasih nggak pada tanggal berapa. Kemudian juga imunisasinya diberikan pada tanggal berapa. Nah, dari sini nanti kelihatan ini yang mana nih yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Nah, kalau imunisasi dasarnya lengkap, kemudian kita hitung penimbangannya itu cukup semuanya, diberikan vitamin A dan syarat-syarat lainnya, maka bisa dikatakan dia kunjungan bayinya lengkap. Kunjungan bayi lengkap itu merupakan salah satu indikator dari kesehatan keluarga. Jadi sangat penting sekali. Nah, seperti itu untuk kohort bayi. Nah, ketika bayi Anda udah lewat 1 tahun, nggak boleh lagi diisi di kohort bayi. Dia pindah ke kohort balita dan apras. Nanti juga ketika dia udah lewat dari 59 bulan, udah masuk 5 tahun ya, maka dia pindah ke kohort apras atau anak prasekolah. Kohortnya sama sih untuk balita dan apras. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan dilanjutin juga kohort bayinya, dipindahin dia ke sini kalau udah lewat 1 tahun gitu ya. Persis seperti kohort bayi, di kohort balita itu kita juga melakukan pengisian dengan sistem yang sama. Apa-apa aja yang perlu diisi seperti tanggal, kemudian juga tempat pelaksanaan kegiatannya, kemudian berat badan, simbol naik turunnya, vitamin A-nya, kemudian juga KPSP-nya apakah normal dan segala macam gitu ya. Tapi bedanya di sini yang ada imunisasi lanjutan. Kalau tadi kan imunisasi dasar ya, sekarang yang ada di kohort ini adalah imunisasi lanjutan. Nah, kalau udah lewat dia 5 tahun, kita pindah dia ke bagian apras gitu. Di sini biasanya kita bisa mengisi sampai dia usia berapa ya? 72 atau 84 kalau nggak salah. Nah, masih bisa kita isi gitu. Itu untuk kohort balita. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya untuk pengisian kohort bayi balita ini nggak seribet yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita lihat pelaporan orang ya, aduh ini kok sulit banget kayaknya kohort bayi balita ini gitu ya. Nggak seperti itu juga. Pengisiannya itu disesuaikan aja dengan petunjuk. Ini di depan ini ada petunjuknya gitu. Anak gizi buruk, gizi kurang itu apa kita isi? GB, GK, udah ada nih tanda-tandanya. Jika tidak ditimbang bulan lalu, O. Jika baru pertama kali ditimbang, B gitu. Jika berat badan menurun, panjang badan atau tinggi badannya kurang dari 2 SD yang artinya mengalami gangguan pertumbuhan, itu tandanya segitiga. Oh ya, lupa tadi K1 K4 juga ya. Kalau K1 itu simbolnya apa? Misalnya O. Kalau K4 itu apa? Misalnya segitiga gitu. Ada simbol-simbolnya yang dibikin di halaman awal petunjuk pengisiannya. Nah, mungkin setiap daerah punya kreasi masing-masing dalam membuat kohortnya secara efisien gitu. Jadi teman-teman, kalau ada hal yang berbeda silahkan di komen, dan kalau bisa sih dikonfirm ke tempat bekerjanya masing-masing gitu. Jadi kita di sini itu bukan sistemnya salah nih yang disampaikan oleh dia, bukan ya, tapi kita lebih ke menghargai, oh ini loh kreativitas di daerah ini seperti ini, oh sistemnya seperti itu gitu. Jadi maklum-maklum aja. Nah, secara garis besar sih seperti itu gitu ya pengisiannya. Jadi teman-teman silakan nanti di-download, ada banyak banget aku lihat form register kohort bayi balita itu di internet. Teman-teman bisa coba download dan coba isi. Boleh banget dikirim ke aku sebagai bahan untuk tukar pikiran. Silakan kirim ke DM Instagram aku nama aku juga ya. Nah, nanti kita akan diskusi lebih lanjut tentang ini. Nah, berhubung aku juga baru jadi bidan desanya 1,5 tahunan gitu ya, jadi mungkin masih cetek banget ilmunya, masih banyak salahnya. Kalau misalnya ada kekeliruan, aku mohon maaf dan mohon di komen untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih, semoga berkenan.